tindakan asusila Fadel Bajideh yang dilaporkan Nikita Mirzani resmi bergulir di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada 25 Juni 2025. Dalam sidang yang mengagendakan pembacaan dakwaan dari jaksa penuntut umum, Fadel tampak didampingi oleh keluarganya. Bahkan sebuah momen haru langsung tersaji begitu Fadel Bajideh bersiap menjalani persidangan. Begitu keluar dari ruang tunggu, Fadel langsung disambut pelukan dua orang kakaknya yang hadir guna memberikan dukungan moral. Ya, Del, sehat Del. Sambil jalan. Awas kaca. Del, mau diomongin nggak Fadel? Del, tapi sehat untuk hari ini ya Del ya. Hari ini gimana Fadel? Udah siap? Deg-degan nggak sih Fadel? Kiri. Sampai saat ini ya kita masih lihat Fadel tadi kan semangat, terus dari kuasa hukum dari keluarga dari Fadel juga semua sudah dijelaskan tadi kan. Jadi intinya kita semuanya percaya semuanya akan berjalan dengan lancar. Bismillah. Bang, senang terus umur segitu kuat ya dia jalanin ini semua, itu suatu ya di luar inilah nalar saya, gitu aja. Happy ya, dia happy sekali hari ini, keluarganya semua datang full. Saya juga untuk pertama kali lihat ada saudara perempuannya juga hadir ya. Artinya dia mendapat dukungan yang luar biasa dari keluarga, dan itu yang menguatkan dia. Lantaran berkaitan dengan tindak asusila dan melibatkan anak di bawah umur, sidang Fadel Bajideh berlangsung tertutup. Yang pasti, Oya Abdul Malik, kuasa hukum Fadel, mengatakan jika persidangan berlangsung lancar dan kliennya menerima seluruh dakwaan yang dibacakan oleh jaksa penuntut umum. Pembacaan dakwaan sudah berjalan dengan baik. Dari kami, dari Fadel sendiri tidak ada eksepsi. Ya garis besarnya isi dakwaannya seperti yang kemarin rame. Karena dikit Bu. Tapi nanti kan kita akan lihat pembuktian pada saat sidang masuk ke materinya. Artinya gini, kami dari pihak kuasa hukum sudah menanyakan kepada Fadel apakah perlu ada eksepsi atau tidak. Fadel sudah jawab di hadapan majelis bahwa tidak mengajukan eksepsi. Untuk diketahui, Fadel Bajideh duduk di kursi terdakwa atas laporan yang dibuat Nikita Mirzani karena dituduh melakukan persetubuhan pada anaknya, Laura Mezani, yang kala itu masih berusia 17 tahun. Selain itu, Fadel Bajideh juga dituding memaksa Loli, sapaan akrab Laura, untuk melakukan aborsi. Dalam perkara ini, Fadel dijerat dengan pasal 76D Junto, pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, pasal 60 Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2023 serta pasal 346 KUHP mengenai aborsi ilegal dengan ancaman hukuman mencapai 15 tahun penjara. Sayangnya, Oya Abdul Malik memilih untuk bungkam ketika disinggung ancaman pidana yang menghantui dan pasal-pasal yang ditetapkan JPU untuk kliennya itu. Yang pasti, ia membocorkan jika Fadel dikenakan pasal terkait Undang-Undang Perlindungan Anak. Ancaman hukumannya? Iya. Nggak dibacain. Tapi pasal yang tertera kan sesuai itu. Boleh yang lain nggak pertanyaannya? itu ancamannya seingat saya 15 tahun. Kalau saya salah mohon maaf, karena kan saya orangnya selalu ingin melihat pasal supaya saya tidak salah baca.
Ya itu nanti biar jaksa yang akan menuntut, apakah akan dituntut 15 tahun. Saya pikir tidak akan dituntut melebihi daripada apa yang ada di dalam ancaman. Yang saya harapkan ya 15 tahun sesuai dengan ancaman maksimal. Karena apa? Ini menghancurkan masa depan seorang anak yang akan berangkat ke luar negeri, yang sekolah di luar negeri. Seolah sejalan dengan aksi bungkam kuasa hukumnya, usai menjalani persidangan, Fadel Bajideh juga sempat memberikan statement yang menyiratkan sesuatu terkait kasus hukum yang menimpanya. Di depan awak media, Fadel meminta maaf atas kegaduhan yang terjadi. Selain itu, Fadel juga minta dimaafkan atas kebohongan yang dilakukannya. Kalau dari Fadel, kalau buat hasil sidang belum bisa Fadel kasih tahu, tapi alhamdulillah lancar semuanya. Maaf atas kegaduhan juga yang Fadel buat kemarin, yang Fadel berbohong juga kemarin kepada publik. Fadel minta maaf. Semoga Fadel bisa jadi lebih baik dengan masalah ini. Oke. Ada keberatan isi dakwaan nggak, Fadel? Enggak, belum bisa Fadel kasih tahu. Lantas, kebohongan apa yang dimaksud Fadel? Apakah kegaduhan dan kebohongan yang dimaksud berkaitan dengan pernyataannya yang sempat membantah melakukan persetubuhan badan dan meminta loli aborsi? Kalau orang minta maaf itu kan nggak mesti salah seperti apa yang dituduhkan ya. Jadi diartikannya juga bukan saya mau meminta maaf kepada masyarakat itu mungkin atas kegaduhan yang terjadi selama ini, dan bukan berarti dia mengakui apa yang dituduhkan ya. Jadi ya kita lihat ini kan masih asas praduga tak bersalah sampai ke pokok. Sementara ini sesuai dengan statement aja tadi kepada masyarakat kan permintaan maafnya. Artinya kalau permintaan maaf itu kepada masyarakat, permintaan maaf atas kegaduhan. Itu berbohong apa sih, Kak? Enggak, kenapa tadi nggak ditanya ke Fadel yang berbohong? Kan Fadel yang kasih statementnya, bukan saya. Oke? Yang tahu Fadel. Yang tahu Fadel. Yang tahu. Karena kan banyak ini ya, banyak arti itu. Kita nggak tahu apa. Nggak ada, kini setelah saya perjuangkan dan sudah akhirnya kita dapatkan fakta-fakta memang ada kasus tersebut, ada pencabulan dan juga aborsi, ya udah diproses secara hukum, ditetapkan tersangka, ditahan dan sampai saat ini. Terlepas dari misteri atas pernyataan yang dilontarkan Fadel, sidang lanjutan kasus hukumnya akan berlanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Ada kemungkinan JPU akan menghadirkan Nikita Mirzani selaku pelapor dan Laura Mizani selaku korban dalam sidang berikutnya. Jika itu benar terjadi, Fahmi Bahmid mengatakan jika akan mengupayakan Niki dan Loli hadir bersamaan ke ruang persidangan. Selain itu, sejumlah saksi yang sempat menjalani pemeriksaan di proses penyidikan pun siap dihadirkan. Saksi. Menghadirkan saksi siapa saja? JPU tuh tugasnya menghadirkan saksi. Ya tentunya pelapor, korban gitu ya. Yang dihadirkan pertama kali itu adalah Nikita Mirzani sebagai pelapor, sekaligus sebagai ibu kandung. Setelah itu Laura. Soal siapa yang datang, saya berharap dua-duanya didatangkan bersamaan. Saya berharap nanti saya coba komunikasikan biar anaknya bisa bertemu juga dengan Nikita Mirzani di pengadilan. Kalau saksi banyak sekali. Lebih dari 10. Saksi-saksi yang tahu itu ada berapa yang saya, bahkan saksinya itu dilindungi oleh LPSK. Ada beberapa, saya nggak tahu kalau dokter, saksi-saksi fakta ya, itu udah saya daftarkan di LPSK, di bawah perlindungan LPSK. Nanti LPSK yang bawa mereka. Berarti saksi-saksi tersebut yang sudah pernah diperiksa di Polres Jaksel? Semua saksi yang pernah di Polres Jaksel, semuanya akan didatangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sebagai saksi di pengadilan. Di sisi lain, sebelum masuk ke proses persidangan, pihak Fadel Bajideh sempat beberapa kali mengutarakan keinginannya untuk menempuh jalur damai. Apakah hal itu masih bisa terjadi setelah kasus tersebut bergulir? Jadi kalau memang mau komunikasi, saran saya jangan cari saya. Karena yang memutuskan bukan saya, cari Nikita Mirzani. Langsung aja ke Nikita. Ya kalau memang ingin berkomunikasi, mencari jalan keluar, cari saja Nikita Mirzani. Bagaimana caranya lah, pinter-pinter lawyernya, bagaimana bisa mengakses, bisa bertemu dengan Nikita Mirzani. Gak ada dia minta dituntut setinggi-tingginya. Itu menghancurkan anak saya, menghancurkan masa depan anak saya satu-satunya. Makanya jangan ditanya, nanti dia emosi lagi. Ya.